随本地入宫一座。都安顿好，那我也就集合出发，前往古鱼界。你说什么呀？惨了惨了！哦，看来不但疯，有趣。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-487. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 486. Di hari Selasa kemarin, kita sudah melihat kalau Kaisar Xuanbin melakukan penilaian bakat kepada Wang Ximing dengan teman-temannya. Ia penasaran apakah perkataan Ketua Kang sebelumnya benar atau tidak. Ia seketika saja terkejut ketika melihat bakat mereka, yang semuanya berada di atas 50. Bahkan Wang Ximing sendiri mendapatkan nilai 60. Xuanbin yang benar-benar puas meminta mereka untuk sekali lagi menyalurkan kekuatan pada kristal es yang ia miliki. Hanya saja Wang Ximing dan dua temannya tidak bisa membuat reaksi pada kristal es tersebut. Hanya Leng Wusuang saja yang bisa. Xuanbin pun segera menjadikannya sebagai murid. Selain itu ia juga menenangkan yang lainnya. Ia memang mengakui kalau bakat mereka bertiga sangatlah hebat. Namun kekuatan mereka tidak cocok dengan dirinya. Jadi karena itulah ia pun memanggil teman-temannya yang memiliki kekuatan tidak jauh berada dari Xuanbin. Ketiga kaisar pun muncul yang seketika saja membuat Ketua Kang terkejut karena mereka adalah orang-orang yang sangat dihormati. Salah satu dari mereka yakni Kaisar Pedang begitu tertarik kepada Wang Ximing karena ia memiliki tubuh Dewa Pedang. Ia pun ingin menjadikannya sebagai murid. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Sebenarnya Wang Ximing itu ingin memanggilnya sebagai guru, namun ia memberitahu kepada Kaisar Pedang kalau dulu ia itu sempat dilatih oleh seseorang yang disebut sebagai Master Pedang tertinggi. Benar apa yang ia katakan seketika saja membuat Kaisar Pedang terpukau. Kekuatan yang dimiliki oleh Kaisar Pedang tidak main-main. Bahkan ledakan kekuatan yang ia hasilkan sangatlah mengerikan, dan ini hampir membuat Wang Ximing dan yang lainnya terlempar. Bahkan saking kuatnya, guncangan juga sempat terjadi di situ. Untung saja Kaisar Xuanbin membentuk pelindung di waktu yang tepat, karena jika tidak, petir-petir dan juga bebatuan di sini akan menimpa mereka. Xuanbin mencoba untuk menenangkan Kaisar Pedang karena bagaimanapun ia hampir saja menghancurkan istana Dewa Saljunya. Kaisar Pedang paham, jadi dia pun menghentikan perbuatannya. Ini pun membuat Wang Ximing dan yang lainnya bisa bernapas lega. Hanya saja di sini Kaisar Pedang masihlah penasaran dan senior yang sebelumnya Wang Ximing bicarakan. Bagi mereka yang masih belum tahu, Kaisar Pedang pun memberitahu kalau sosok Kaisar Pedang tertinggi merupakan kultivator pedang yang tak ada tandingannya, terutama pada zaman kuno. Bahkan ia pernah mencapai puncak kejayaan. Hanya saja ia penasaran bagaimana Wang Ximing bisa belajar dari sosok yang hidup pada zaman kuno. Wang Ximing mulai menjelaskan kalau kala itu dirinya telah mendapatkan warisan di alam rahasia. Mendengar hal tersebut, Kaisar Pedang akhirnya paham juga. Ia pun menjadi tidak heran mengapa napasnya bisa menjadi seperti ini. Dari sekali lihat saja, Kaisar Pedang sudah merasakan ilmu pedang yang melekat di tubuhnya. Xuanbin merasa kalau ini bukanlah tempat yang cocok untuk saling berbicara. Ia pun akan mengajak mereka untuk duduk di istananya. Ia juga mempersilakan Ketua Kang untuk ikut bersama mereka. Mendengar hal itu tentu saja membuat ia bersama para murid lainnya merasa senang. Pembatas pun dibuka oleh Xuanbin, dan begini barulah mereka bisa masuk ke dalam istana Dewa Es. 这至尊的盖世刀道强，你是如何得到他的？随本地入宫一座。 Setibanya di sana, Ketua Kang sekali lagi memohon maaf karena sebelumnya ia datang tanpa memberikan pesan. Setelah saling berbicara itu, Xuanbin mengerti mengapa Ketua Kang begitu ingin bertemu dengannya. Ia pun berjanji setelah setengah bulan, ia akan membiarkan Leng Wusuang dan yang lainnya memasuki alam rahasia 5 elemen. Ia bisa menjamin tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Para murid tentu saja merasa senang mendengar kabar ini.
Kaisar Pedang sebenarnya cukup kesal kepada orang yang telah menganggap remeh kemampuan Wang Ximing yang kini telah menjadi muridnya. Kaisar Hongluan mempersilakan Ketua Kang untuk pergi terlebih dahulu. Karena untuk sementara waktu, Xin Ying dan yang lainnya akan tinggal di sini untuk bisa menerima ajaran yang mereka berikan. Ketua Kang paham dan sebelum pergi ia pun berpamitan kepada Wang Ximing dan yang lainnya. Ketua Kang juga merasa senang karena telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. 秦颖他们就留在这儿。 Sedangkan di sisi Ketua Ouyang, ia memberitahu Zhou Lingshan dan yang lainnya kalau dirinya akan mengatur tempat latihan teratas untuk mereka. Jadi ia meminta mereka untuk bersiap-siap karena mereka itu akan segera pergi. Zhou Lingshan dan yang lainnya tentu merasa senang. Mereka pun berterima kasih atas kebaikan Ketua Ouyang. Ini tentu membuat Ketua Ouyang senang, terlebih lagi dia itu telah menyelesaikan janjinya dengan Qin Chan. Xin Lao berpindah lagi kepada Abang Qin Chan, yang mana ia telah menerima surat dari Ketua Kang dan juga Ketua Ouyang. Ia telah tahu kalau teman-temannya sudah mendapatkan apa yang dijanjikan. Qin Chan pun merasa lega, dan kini ia bisa berkultivasi dengan tenang. Beberapa hari pun terus berlalu, tidak terasa sudah 3 bulan Qin Chan berada di sini. Sampai akhirnya ia pun mendengar pemberitahuan dari seorang wanita, kalau seluruh murid diminta untuk berkumpul sekarang karena mereka itu akan segera berangkat. 都安顿好，那我也就。 集合出发，前往古鱼界。 Qin Chan menjadi begitu senang karena yang ia nanti-nantikan akhirnya tiba juga, sebab alam Yukuno akhirnya terbuka juga. Kapal besar sudah menantikan kedatangan para murid. Di sini kita pun diperlihatkan dan pada jenis lainnya yang juga berkumpul di tempat yang sama. Qin Chan dan nyalinya pun tiba. Perhatian pun kini mulai tertuju kepada kelompok Qin Chan. Karena bagaimanapun mereka adalah orang-orang yang berasal dari 4 wilayah bawah. Dari tatapannya saja mereka ini menganggap remeh kelompok Qin Chan. Ini sempat membuat Yimo dan Yan Qingdao merasa tidak percaya diri. Untung saja Goto segera membawa mereka memasuki kapal besar ini. Setelah semua orang masuk ke dalam kapal, keberangkatan pun telah dimulai. Di sini Nana mendengar tentang pembicaraan 2 pria yang akan menyelesaikan beberapa urusan ketika telah sampai nanti. Nana juga dikejutkan dan sebuah keributan yang terjadi pada kelompok Qin Chan, karena ada beberapa orang yang tidak suka melihat mereka duduk di situ. Pria ini meminta orang-orang dari 4 wilayah bawah untuk pergi dari area atas. 2 pria yang di samping Nana juga mengenali kelompok Qin Chan. Seharusnya orang-orang dari wilayah bawah itu tidak pantas untuk duduk bersama mereka. Jika kelompok Qin Chan masih di sini, maka akan menimbulkan masalah besar. Untuk Qin Chan sendiri tidak terlalu mempedulikan perkataan orang ini, yang membuat pria ini semakin kesal saja kepadanya. Bukannya berhenti, Qin Chan malah merasa kebingungan. Bagaimana bisa penjaga membiarkan anjing liar masuk kemari, yang membuat perjalanan mereka terganggu saja. Apa yang ia katakan tentu membuat pria ini semakin kesal. Yimo dan Yan Qingdao merasa mereka akan kembali mendapatkan masalah akibat ulah dari Qin Chan. Padahal mereka ini tidak berbuat apapun, namun mereka selalu saja terlibat. Qin Chan menganggap anjing liar ini tidak hanya gila, namun juga tuli. Seketika saja Nana dan orang-orang ini mentertawakan perkataannya. Bahkan salah satu orang menjadi tertarik kepada Qin Chan. 也不乖乖坐到最后角落去。怎么？管事，当阁的战……你说什么呀？惨了惨了！哦，看来不但疯，有趣。 Sedangkan pria ini tidak mau ditertawakan begitu saja. Ia pun langsung saja melancarkan serangan kepada Qin Chan. Akan tetapi serangan tetua itu menghentikannya. Karena bagaimanapun ada peraturan di kapal yang tidak memperbolehkan siapapun untuk membuat keributan. Tetua ini dipanggil sebagai Situ. Pria ini pun memberitahu kalau ia ingin mengusir ketiga murid ini karena berani duduk di belakang. Seharusnya itu adalah tempatnya. Qin Chan tentu merasa kebingungan bagaimana bisa ini adalah tempatnya. Sedangkan namanya saja tidak tertulis di sini, atau sebelumnya dia itu sudah memesan kursi di sini. Pria ini mencoba untuk kembali menyerang Qin Chan, tetapi di sini ada tetua Situ. Ia tidak mau membuat keributan terjadi. Ia pun menyarankan kedua pria ini untuk mencari tempat duduk yang lain saja, karena ia tidak mau perjalanan mereka terganggu. Alhasil tempat ini pun kembali menjadi tenang. 好了， 等着。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya ini malah bersambung. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya.
Entah apa yang terjadi, Yimo dan juga Yan Qingdao saling menatap satu sama lain. Mereka membicarakan apa yang telah Qin Chen katakan sebelumnya. Ya mana pengakuan maupun kehormatan, semua itu tidak akan pernah datang dari belas kasihan orang lain. Melainkan itu semua adalah usaha mereka sendiri. Barulah semua itu bisa mereka dapatkan. Yimo dan juga Yan Qingdao pun segera memberikan hormat kepada Qin Chen, sekaligus rasa terima kasih. Karena berkat perkataannya lah mereka ini bisa sadar. Qin Chen hanya diam saja dan melanjutkan latihannya. 永远不是靠别人怜悯来换来。我们明白了。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.